Halo, perkenalkan nama aku Vincent. Vincent dari Sekolah Mardiwaluya Bogor. Vincent akan menceritakan cerita tentang Pangeran Amat Mude yang berasal dari Ngangro, Aceh, Darussalam. Selamat menyaksikan. Pangeran Amat Mude, cerita rakyat dari Ngangro, Aceh, Darussalam. Ada kabar gembira di negeri Alas. Ratu mengandung pekik Raja Alas. Tak ayal, seluruh penduduk negeri Alas bersuka cita. Ini berita yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Raja dan Ratu telah lama ingin memiliki anak. Bertahun-tahun mereka berusaha dan berdoa. Sekarang harapan mereka terkabul. Seorang bayi tampan rupawan telah lahir di negeri Alas. Namanya Pangeran Amat Mude. Untuk merayakan hari kelahiran Pangeran Amat Mude, Raja membuat pesta. Semua orang dan makhluk boleh datang. Yang hidup di daratan, di udara, dan di lautan boleh datang semua. Perintah Raja. Pesta pun berlangsung amat meriah. Semua bergembira menyambut Pangeran Amat Mude. Pangeran Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas. Selain itu, dia kuat dan penuh semangat. Raja mengajarinya banyak hal, seperti berburu, menembak ikan, menebang pohon, dan banyak lagi. Raja dan Ratu tak pernah memanjakan Pangeran Amat Mude. Calon raja harus kuat dan pintar, pesan Raja. Dan Pangeran Amat Mude tak pernah mengeluh. Sayang, saat Pangeran Amat Mude berusia 10 tahun, Raja mangkat. Betapa sedihnya hati Ratu dan Pangeran Amat Mude. Apalagi tahta kerajaan direbut oleh adik raja. Kamu masih terlalu kecil untuk memimpin kerajaan, kata adik raja kepada Pangeran Amat Mude. Nanti kalau kamu sudah besar, ku kembalikan tahtamu, janji adik raja. Namun, janji itu tak pernah ditepati. Adik raja malah menyuruh para pengawal untuk membuang Pangeran Amat Mude dan ibunya ke hutan. Ia tidak ingin Pangeran Amat Mude menjadi raja. Pangeran Amat Mude dan Ratu akhirnya hidup di hutan. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kayu yang lapuk. Meski demikian, Pangeran tak pernah mengeluh. Semua yang diajarkan ayahnya dulu amat berguna. Pangeran Amat Mude pintar berburu dan menembak ikan. Pada suatu hari, Ratu berteriak, "Anakku, lihatlah!" Ratu menemukan emas di dalam perut ikan yang ditangkap anaknya. Ratu segera menjual emas-emas itu, lalu mengajak Pangeran Amat Mude kembali ke negeri Alas. Di perjalanan, mereka membagikan sebagian uang mereka kepada penduduk yang miskin. Rupanya, raja yang baru amat kejam. Rakyatnya hidup menderita, teman-teman. Bu, kita harus merebut kembali kerajaan ini. Kasihan rakyat kita, kata Pangeran Amat Mude. Melihat kondisi negeri Alas, Ratu pun setuju. Mereka pergi ke istana dan menuntut tahta. Boleh saja, kata adik raja dengan licik. Namun ada syaratnya. Petiklah sebutir kelapa gading di pulau itu. Jika kamu berhasil, ku kembalikan tahtamu. Jika tidak, aku akan jadi raja selamanya. Hahaha. Pangeran Amat Mude gemetar. Ia pernah dengar lautan itu dijaga oleh 3 makhluk mengerikan. Bu, bagaimana jika aku tidak selamat? Tanya Pangeran Amat Mude gemetar. Doa ibu menyertaimu, nak, sahut Ratu. Pangeran Amat Mude berangkat dengan perahu kecil. Demi rakyat negeri Alas, dia harus berjuang. Ya Tuhan, bantulah aku, doanya. Ketika sampai di tengah lautan, ombak menerjang. Pangeran Amat Mude menjadi kelimpungan. Apa yang dia takutkan menjadi kenyataan. 3 makhluk seram
ada di hadapannya. "Hai anak muda, berani-beraninya kamu datang ke sini!" bentak buaya raksasa. "Kamu siapa dan mau apa? Mau mencuri kelapa gading di pulau itu ya?" Naga menyemburkan api dari mulutnya. Kamu belum tahu siapa kami ya?" Ikan merah mengitari perahu Pangeran Amat Mude. Maafkan aku yang tidak sosopan ini. Namaku Pangeran Amat Mude dan aku ingin mengambil sebutir kelapa gading di pulau itu. Pangeran Amat Mude juga menjelaskan mengapa dia harus mengambil sebutir kelapa gading di pulau itu. "Hah? Pangeran Amat Mude?" Ketiganya saling berpandangan. Ikan merah mengitari perahu Pangeran Amat Mude. Buaya dan naga pun ikut-ikutan. Pangeran Amat Mude menjadi tambah ketakutan. "Jangan takut, kami sahabat ayahmu. Kami bahkan datang ke pesta kelahiranmu. Kami akan membantumu untuk mendapatkan kelapa gading di pulau itu." Pangeran Amat Mude lega sekali. Dari ketiga makhluk itu, ia mendengar cerita tentang ayahnya dulu, Raja Negeri Alas yang penyayang pada semua makhluk. Dengan sigap, naga terbang ke pulau seberang. Ia langsung menyabet sebutir kelapa gading, dan Pangeran Amat Mude menangkapnya. "Naiklah ke punggungku, aku akan mengantarmu ke istana," kata buaya. "Kami juga ikut untuk berjaga-jaga jika pamanmu ingkar janji," kata naga dan ikan merah. Pangeran Amat Mude kembali ke istana. Alangkah terkejutnya hati si paman melihat kehadiran ketiga makhluk mengerikan itu. "Bagaimana mungkin kamu bisa selamat?" gumamannya pada Pangeran Amat Mude. Paman tidak bisa mengelak lagi. Kelapa gading sudah diserahkan, kerajaan pun harus dikembalikan. "Ini mahkotaku. Mulai sekarang kamulah Raja Negeri Alas," kata si paman sambil menaruh mahkota ke kepala Pangeran Amat Mude. Pangeran Amat Mude senang sekali, begitu juga ratu dan seluruh rakyat negeri Alas. Mereka yakin Pangeran Amat Mude akan menjadi raja yang bijaksana seperti ayahnya dulu. Bagaimana dengan ketiga makhluk itu? Mereka kembali ke lautan dan berjanji untuk menolong Pangeran Amat Mude kapanpun dia membutuhkan mereka. Pesan moral: jangan pernah berhenti berbuat baik pada siapa saja. Berbuat baik itu seperti cermin yang memantul kepada kita sendiri. Jika kita rajin berbuat baik, hidup kita pun selalu bertemu dengan orang-orang baik. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.